Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita hari lepas hari dan melimpahi kita dengan kebaikan, kemurahan dan kasih karunia. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah memampukan kami dalam mengerjakan setiap tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1-3. Tertulis demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja atau ratu, presiden atau perdana menteri, sebesar apapun kekuasaannya, dia akan berserah kepada seorang tukang cukur rambut. Ketika kepalanya digeser ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, ia akan merelakan dan tidak akan memarahi sang tukang cukur rambut. Saat rambutnya digunting, ia sampai pada satu titik di mana hasil akhir dari gaya atau kondisi rambutnya, ia akan terima dengan lapang hati. Seorang tukang cukur rambut yang tidak punya kuasa sebesar raja atau ratu, bisa menjadi target dari penundukan dan penyerahan diri. Terhadap Tuhan, sang pemilik kehidupan, kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya. Apa yang Tuhan mau buat atas kita, kita perlu relakan dan siap untuk menerima dengan penuh sukacita. Dalam Kejadian 21 ayat 1-3 ini, di situ dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Apakah Tuhan selama ini tidak memperhatikan Sarah? Apakah selama ini di saat Sarah tidak mengandung, saat ia mandul, saat ia berharap dapat anak tapi belum dapat juga, apakah Tuhan tidak peduli? Jelas Tuhan peduli dan Tuhan memperhatikan Sarah. Seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli dan tidak memperhatikan kita. Ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, ada dalam masalah, dalam pergumulan, ketika harapan dan kerinduan kita tidak terwujud. Tapi kita perlu tahu dan sadari bahwa Tuhan memperhatikan dan peduli kepada kita. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Janji Tuhan tidak akan meleset ataupun berubah. Apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan Ia lakukan dan genapi bagi kita. Meskipun janji itu kelihatannya begitu lama untuk termanifestasi, tapi janji Tuhan itu pasti terjadi. Itu sebabnya jangan kita putus asa ketika janji firman Tuhan rasanya sangat lama dan belum terwujud juga. Tetap percaya kepada janjinya dan nantikan Tuhan bekerja, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sarah mengandung di masa tuanya, ketika ia sebenarnya secara logika sudah tidak bisa mengandung lagi. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu terlalu kecil untuk Dia kerjakan. Tidak ada yang terlalu besar ataupun terlalu sulit bagi Tuhan untuk dilakukan. Ada quote mengatakan, life begin at 30. Sarah malah berbeda. Life-nya begin at 90. Sarah mulai mengandung di usianya yang ke-90 dan melahirkan di usianya yang ke-91. Tuhan membuat mulut Sarah tertawa dan hatinya gembira karena mujizat yang Tuhan nyatakan. Tidak ada yang terlalu terlambat bagi Tuhan. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan
di saat ketika semuanya terasa terlambat. Tapi terlambat menurut kita sebenarnya adalah waktu yang terindah. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema buat kita dari firman Tuhan ini adalah agar kita selalu berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan pada kita, terimalah dengan hati yang selalu berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Keberserahan penuh kepada Tuhan akan menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang salah, yang menuruti logika berpikir kita sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, berserah kepadanya, dan jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Mari berserah penuh kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik dan waktu yang terindah untuk Dia bekerja menyatakan mujizat-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memperhatikan kami, peduli kepada kami, dan Tuhan akan mengerjakan, memanifestasikan janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan, dan mujizat-Mu pasti kami alami di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus tuntun kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran dan hidup selalu dalam kemenangan. Berkatilah kami di malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang punya harapan secara khusus, yang punya rencana tertentu dalam kehidupan. Biarlah Tuhan menolong, melawat, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, menyatakan kuasa mujizat-Mu, dan memberikan tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah semua bangsa di dunia ini, lawatlah dengan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan daripada-Mu, dan selalu hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.